lagi bersama saya Anissa Noviani. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai teks berita. Teks berita merupakan materi pada semester 1 untuk kelas 8 jenjang SMP MTS Sederajat. Sebelum masuk materi, silakan kondisikan diri kalian senyaman mungkin supaya pembelajaran lebih asik dan menyenangkan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi teks berita. Pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai teks berita dengan kompetensi dasar, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Materi pembelajarannya yaitu pengertian teks berita, tujuan teks berita, ciri-ciri teks berita, dan unsur-unsur teks berita. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar berita? Atau bahkan pernah membaca berita? Biasanya dari mana kalian memperoleh berita tersebut? Mungkin ada yang memperoleh berita dari media televisi, radio, internet, koran, majalah, tabloid, maupun media lainnya. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar-gambar berikut ini. Di layar sudah ada dua gambar yang menunjukkan para pembawa berita sedang menyampaikan informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa kepada masyarakat. Biasanya gambar seperti ini bisa kita lihat di media televisi. Nah, setelah tadi kita melihat dua gambar tadi, kita jadi tahu apa itu teks berita. Ya, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi faktual mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Lalu, tujuan teks berita itu apa ya? Teks berita bertujuan untuk memberitahukan atau melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi faktual kepada khalayak umum. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri teks berita. Berikut adalah ciri-ciri teks berita. Yang pertama, bersifat faktual, benar adanya. Artinya, berita yang disampaikan harus sesuai dengan kebenaran dan kenyataan. Kedua, bersifat aktual atau terkini. Artinya bahwa berita yang disampaikan kepada masyarakat merupakan berita terbaru yang sedang hangat diperbincangkan. Ketiga, menggunakan kalimat sederhana dan jelas. Hal ini bertujuan supaya para pembaca maupun pendengar dapat memahami berita yang disampaikan. Keempat, menggunakan bahasa baku, komunikatif, dan menarik. Artinya bahwa berita yang disampaikan dapat membangkitkan minat maupun perhatian dari para pembaca dan pendengarnya. Kelima, berpengaruh bagi masyarakat. Artinya bahwa berita yang disampaikan dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku masyarakat. Keenam, perlu disampaikan dengan segera. Artinya bahwa berita harus segera dilaporkan kepada masyarakat supaya masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi. Materi selanjutnya adalah unsur-unsur teks berita. Seperti halnya teks lain, teks berita juga memiliki unsur-unsur yang biasa disebut dengan rumus 5W plus 1H. Dalam bahasa Indonesia, unsur-unsur teks berita dikenal dengan nama adiksimba, yang merupakan akronim dari kata apa. Berisi informasi mengenai apa yang sedang terjadi. Di mana berisi informasi mengenai tempat terjadinya suatu peristiwa. Kapan? Berisi informasi mengenai waktu terjadinya suatu peristiwa. Siapa?
berisi informasi mengenai pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Mengapa? Berupa informasi mengenai penyebab terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana? Berisi informasi mengenai proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, untuk lebih memperdalam materi mengenai teks berita, silakan kalian baca teks berikut ini dengan saksama. Di layar sudah ada sebuah teks yang berjudul Polresta bersama TNI Sidoarjo bagi-bagi masker dan hand sanitizer. Teks tersebut bersumber dari media kompas.com. Sekarang kita analisis bersama, apakah teks tersebut termasuk teks berita? Jawabannya ya, teks berita. Karena teks tersebut melaporkan atau memberitahukan suatu peristiwa atau informasi kepada masyarakat. Dan dalam teks tersebut juga terdapat unsur-unsur adiksimba. Selanjutnya, mari kita tentukan unsur-unsur adiksimba dari teks yang sudah dibaca tadi. Unsur pertama, apa? Peristiwa apa yang terjadi? Jawabannya adalah Polresta bersama TNI Sidoarjo bagi-bagi masker dan hand sanitizer. Unsur kedua, di mana? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa terjadi di depan pos Polisi Waru Sidoarjo. Unsur ketiga, kapan? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa terjadi pada hari Minggu 22 Juli tahun 2020. Unsur keempat, siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Polresta dan TNI Sidoarjo. Unsur kelima, mengapa? Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa terjadi karena jumlah pasien positif COVID-19 di Jawa Timur terus bertambah setiap harinya. Dan unsur keenam, bagaimana? Bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Polresta bersama TNI melakukan pembagian masker dan hand sanitizer secara gratis. Setiap pengendara yang melintas di depan pos mendapatkan masker maupun hand sanitizer tersebut. Mereka juga diberikan edukasi tentang pentingnya menggunakan masker dan bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Nah, baik para pemirsa dimanapun Anda berada, tadi kita telah belajar dan membahas soal mengenai teks berita. Kini saatnya kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, tadi kita telah belajar mengenai pengertian teks berita. Yang kedua, kita sudah belajar mengenai tujuan teks berita. Ketiga, kita belajar mengenai ciri-ciri teks berita. Dan yang keempat, kita telah belajar mengenai unsur-unsur teks berita. Para pemirsa dimanapun Anda berada, tadi kita telah belajar bersama mengenai teks berita. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Semangat dalam belajar, selalu jaga kesehatan, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.